Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu birrisalah al-makhsusu bi imamatil ulya al-makhsusu bi syafa'atil uzma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para pinispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita dimampukan, dikuatkan, disampaikan pada akhir-akhir Ramadan, dan bi qadarillah kita bisa menjalankan qiyamul lail berjamaah di kesempatan yang semoga Allah Ta'ala memberkahi. Tak lupa kita bermunajat. Semoga Allah melimpahkan, mencurahkan salawat, salam dan berkahnya pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah semoga terlimpah pada keluarga beliau, kepada zuriat beliau, kepada para sahabat tabi'in dan kepada seluruh pendereknya yang taat sampai yaumil mi'ad. Jamaah ingkang pinulya, sebatas mengingatkan bersama bahwa untuk jamaah yang sudah hafal doa qiyamul lail barangkali lupa, untuk yang besok jangan lupa iftitahnya tidak Allahumma ba'id baini, dan tidak Allahu akbar kabiro, dan tidak inni wajjahtu. Sebagaimana yang pernah kita catatkan bersama bahwa iftitahnya Nabi saat qiyamul lail adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian disambung dengan ta'awudz, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih, baru Al-Fatihah. Maka insyaallah tadi saat memulai di rakaat pertama qiyamul lail atau tarawih tadi agak lama ke Al-Fatihahnya, karena berusaha sebisa mungkin mengikuti petunjuk dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta iftitah di qiyamul lail. Dan selanjutnya mengingatkan bersama hukum mengeluarkan zakat fitrah, wajib, sunnah atau makruh. Wajib. Jere sinten itu? Nggih, wajib jere sinten? Nggih, keterangan yang banyak melalui hadis, di antaranya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr sa'an min tamrin sa'an min syairin, dan yang lain seterusnya menunjukkan fardunya mengeluarkan zakat fitrah. Dan perlu menyatakan niatnya boten untuk berzakat. Apa cukup kerentek saja? Kalau cukup kerentek saja, saya bandingkan satu amalan yang lain. Jangan punya kerentek mau sholat maghrib berjamaah dari rumah, ada kerentek begitu. Begitu sampai di masjid, ikut berjamaah langsung Allahu Akbar boten niat. Ada yang ganjel boten salat maghribnya.
rasanya. Kerenteknya ada dari rumah sudah, kerentek mau sholat maghrib berjamaah, begitu sampai ke masjid langsung takbir mengikuti imam. Ada yang ganjel nggak di hati? Apa tenang-tenang saja sudah niat tadi di rumah? Maka pertimbangan yang seperti itu zakat fitrah pun ampun kerentek dok maksudnya. Untuk kerenteknya sudah niat bayarakan zakat fitrah saya dan keluarga. Yaitu kerentek sebaiknya menyusun kata-kata untuk meniatkan, menyengajakan mengeluarkan zakat fitrah. Dan alhamdulillah doanya sudah difotokopi oleh Mas Slamet, tinggal dipraktekkan. Kalau jamaahnya belum hafal ya dibimbing. Minim untuk pribadi nawaitu an ukhrija zakatal fitr fardhon anni atau an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Kalau mewakili istri kita sudah di kantor umpamanya, saat pasrah ke panitia atau langsung ke perorangan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati, sebutkan namanya, umpamanya bokonium itunya. Fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati Fatimah umpamanya. Fardhon lillahi ta'ala. Dan yang lainnya sudah kita catatkan dan tidak akan kita ulas-ulang. Hanya berusaha menyengajakan niat mengeluarkan zakat fitrah. Setelah mengeluarkan, sebaiknya yang berzakat berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma ij'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadikanlah zakat fitrah kami ini sesuatu yang mengembang, sesuatu yang berbuah, sesuatu yang menguntungkan, bukan sesuatu yang membangkrutkan, bukan sesuatu yang merugikan. Riwayatnya sudah kita catatkan dalam fotokopian tersebut. Dan yang menerima sebaiknya mendoakan sebagaimana riwayat Muslim, saat orang-orang menyerahkan zakat fitrah, kemudian Rasul mendoakan mereka, Allahumma sholli alaihim. Maka demikian kalau panitia menerima zakat satu rombongan, maka tidak harus disebutkan satu persatu, cukup diwakili salah satu, diserahkan, diterima, Allahumma sholli alaihim. Tentu afdol diawali dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihim, plus dengan ajarakallah fima a'taitum wa barakallah fima abqaitum wa ja'ala lakum tahuron. Namun kalau ada pertanyaan dari jamaah di seputar zakat fitrah tadi, waktu saya persilahkan. Jika tidak ada, kita akan sambung ke perkara yang menyangkut ibadah di Ramadan, yakni seputar i'tikaf. Onten boten? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita sambung ke keterangan lain berkenaan dengan i'tikaf. I'tikaf niku jane nopo artine? Arti i'tikaf. Nggih, orang menerangkan i'tikaf. I'tikaf. Pertanyaannya, i'tikaf itu artinya nopo itu? Nggih, kalau kita lihat secara ilmu shorof, mengembalikan ke akar katanya, ini dari akafa yakufu, artinya adalah berdiam diri, mendel. Jadi kalau ada orang masuk masjid berdiam diri, ya dia sedang i'tikaf. Atau bahkan di pinggir pohon besar, di bawah pohon besar duduk diam, secara bahasa dia sedang i'tikaf. Dan i'tikaf itu secara bahasa dilakukan pula oleh orang-orang yang nopo, yang tidak beriman. Kalau ada pertanyaan dulu silakan. Pernah mendengar enggak orang yang tidak beriman kepada Allah tapi beriktikaf?
Pernah mendengar sejarahnya dereng? Orang yang tidak beriman tetapi beriktikaf. Peristiwa setelah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan dengan mukjizat dibelahnya laut, dipukulkan tongkat Musa alaihissalam, laut terbelah, kemudian Allah Ta'ala menyeberangkan Bani Israel ke dataran Palestina. Pasca atau setelah selamat mereka dari kejaran Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dan kaum pasukannya. Kemudian di tengah perjalanan, Bani Israel yang diselamatkan oleh Musa alaihissalam itu menangi bahasa Indonesia ini apa? Menangi. Kalau kita menangi, bahasa Indonesia pripun? Menjumpai, boleh. Menjumpai satu kaum yang sedang berada di pinggir berhalanya. Maka bisa kita lihat firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf, setelah mereka menyeberangi atau lautan, kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan umat Musa atau Bani Israel, kemudian mereka itu menjumpai atau menangi satu kaum yang sedang beriktikaf di pinggir berhala mereka. Didapati di surat Al-A'raf ayat sekitar 100 sekian. Kita lihat keterangannya agar tidak dikira-kira. Lafadznya wajawazna. Maka setelah kami seberangkan Musa dan pengikut-pengikutnya, kemudian mereka melihat kaum bersamanya dan mereka sedang beriktikaf di pinggiran berhala. Lalu umat Musa berkata, ya Musa, ij'al lana alihah, ij'al lana ilahan, maka buatkanlah Tuhan untuk kami sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Qal, Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sungguh kamu adalah kaum yang bodoh. Artinya iktikaf yang dilakukan oleh umat, yang dilalui oleh umat Musa oleh satu kaum, adalah merupakan bukti secara bahasa iktikaf tidak hanya dilakukan oleh Muslim saja. Seperti jihad pun demikian, tidak hanya Muslim saja. Termasuk makan, kan tidak hanya orang Muslim yang makan. Nah, terkait iktikaf dilakukan pula oleh kaum Bani Israel yang saat itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala, menyaksikan peribadatan satu kaum sedang beriktikaf di pinggir berhala dan memohon kepada Musa alaihissalam agar Musa membuat Tuhan yang bisa kelihatan, yang bisa disaksikan seperti mereka. Maka di doa yang lain mintanya, kami tidak akan beriman kepada Allah sebelum kami bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata telanjang, hatta narallaha jahrotan. Ini kalau sekelas muridnya Nabi Musa, ngaji ke Nabi Musa, dibimbing oleh Nabi Musa dengan suhuf yang ada,
kemudian mereka sampai bisa kafir, tidak mau beriman kecuali kalau melihat Allah secara zahir. Artinya mengimani Allah Ta'ala yang batin tidak mudah bagi orang-orang yang tidak memperoleh hidayah. Kemudian kembali kepada iktikaf. Sebelum iktikaf, barangkali waktunya tidak cukup nanti, maka saya sampaikan satu keterangan berkenaan dengan takbir. Jadi yang pernah ditanyakan, takbir yang ada, takbiran ini kayak menjadi ciri. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar dan seterusnya, itu Muhammadiyah. Allahu Akbarnya 2 kali. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar dan seterusnya, itu Nahdiyin. Takbirnya 3 kali. Dan tidak didapati hadis yang menerangkan tentang lafaz takbiran. Ini permasalahannya. Hanya didapati riwayat-riwayat secara mauquf. Ada riwayat yang hanya sampai kepada amalan sahabat. Sahih dari Ibnu Mas'ud berkenaan dengan lafaz takbir disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, nomor riwayat 5679. Takbir lafadznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasanya teng mriki ping kali napa ping 3? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lanjut Allah Akbar lagi napa langsung? Nah, kalau jangan milih 2, pertama hadisnya tidak ditemukan. Semoga tidak ada masalah. Tapi riwayat yang sahih dari sahabat pilihan Ahlul Quran, Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi tidak wajib seperti itu, hanya justru yang lebih mendekati sahih riwayat meskipun mauquf hanya sampai sahabat, paling enggak ada riwayat dari sahabat. Nah, tamat urusan takbir, sepanjang cukup. Kembali ke iktikaf. Kalau kita perhatikan sekarang yang membatalkan iktikaf dulu, napa mawon? Jadi iktikaf itu satu ibadah yang ada batalnya. Kalau masalah pahala, ya Allah yang akan mengukur neraca ukuran pahalanya. Tapi ada batal dan tidak batalnya. Pembatal iktikaf. Pertama, jima, berhubungan badan. Yang kedua, mengeluarkan mani dengan sengaja. Teng masjid terus, tapi sempat begitu, ya batal. Kemudian as-sukru amdan, mabuk dengan sengaja. Yang keempat, ar-riddah, murtad. Yang kelima, al-haid. Jadi haid membatalkan iktikaf. Makanya iktikaf dapat 3 hari, terus datang bulan, ya harus keluar dari masjid, membatalkan iktikafnya. Kecuali istihadah lain. Jadi yang istihadah, bahkan yang darahnya netes terus dan keluar cairan yang kuning, sah untuk beriktikaf. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari nomor hadis 304, iktakafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'ah min azwajihi. Pernah beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang dari istri Nabi, fakanat taraddama wasafrah.
Dan waktu itu darah keluar dan keluar pula lendir warna kuning. Wattastu tahtaha wahiyatu sholli, dan dia tetap sholat saat beriktikaf di masjid, dan di bawahnya ada bejana saat ia sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi yang dilihat adalah karena apa? Karena dia bukan haid tapi istihadah. Kalau sekarang lebih mayar, tumbas pempes, beres tidak netes umpamanya. Baik. Selanjutnya yang membatalkan adalah nifas. Yang lainnya adalah al-khuruj, keluar dari masjid tanpa uzur, tanpa alasan. Yang berikutnya al-khuruj li amrin wajib yumkinu ta'khiruh, keluar untuk perkara yang wajib. Jadi kan boten batal. Tapi kalau yang wajibnya bisa ditunda menjadi batal. Jadi keluar untuk hal yang wajib tapi sebetulnya bisa ditunda kewajibannya, maka menjadi batal urusannya. Kemudian pembatal iktikaf yang terakhir adalah keluar dengan alasan yang berkali-kali oleh alasan, akan tetapi sebenarnya ia keluar karena keinginan sendirinya, bukan perkara karena kepentingan dengan orang lain, karep keluar beralasan terus-terusan. Ini kalau dilakukan menjadi batal iktikafnya. Selanjutnya berkenaan dengan iktikaf, niat beriktikaf pun sama, perlu diniatkan. Tidak cukup kerentek dari rumah pengen iktikaf. Diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, nama kitabnya, berkenaan dengan niat iktikaf dijelaskan, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Jadi ada kerentek di rumah boleh, tapi perlu meniatkan atau menyengajakan untuk beriktikaf. Kalau terjemah Jawa nggih, niat ingsun iktikaf teng masjid lillahi ta'ala. Kalau diharapkan ada lafaz yang lain, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Pertanyaannya, iktikaf niku wajib napa mboten wajib? Hukum iktikaf wajib atau sunnah? Apa makruh? Sunnah. Lah kalau sunnah berarti ndak boten dilampahi, boten dosa. Kalau ada yang menyatakan atau ada yang sedang menjalankan iktikaf tapi wajib, mungkin boten? Hukum iktikaf sunnah. Tapi kalau ada yang menyatakan beriktikaf karena wajib, kali ini saya beriktikaf, kita jenengan mungkin nggak orang itu wajib iktikaf? Nggih? Saged. Nggih, saged kemawon kalau memang dia kemarin nazar saya akan beriktikaf selama seminggu umpama di masjid, maka dia hukumnya boten sunnah, iktikafnya wajib melaksanakannya. Terus nek iktikaf bukan di bulan Ramadan, sah napa tidak sah? Terus iktikaf sambil tidak berpuasa dan bukan bulan Ramadan, sah apa tidak sah? Napa kudu Ramadan? Yang kita pahami atau harus Ramadan, apa boleh di luar Ramadan iktikaf? Nggih, saged di luar Ramadan. Kenapa Rasulullah mencontohkannya di Ramadan, akhir Ramadan? Rasul berpesan,
Mani takafa ma'i fal ya'takif al-asrul awakhir. Riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa yang pengen beriktikaf bersamaku, maka hendaklah ia beriktikaf di 10 hari yang akhir di Ramadan. Artinya, kalau kita melaksanakan iktikaf di 10 hari yang akhir, ini seakan-akan iktikaf bareng Kanjeng Nabi. Bukan sejam, bukan 2 jam, bukan sehari, bukan 2 hari, 10 hari yang akhir. Lalu kalau iktikaf sehari dok, boleh mboten? Ya boleh, tapi pahalanya tidak seperti iktikaf yang 10 hari. Kalau yang wajib maka tadi tidak cukup lillahi ta'ala, maka nawaitu an a'takifa. Kalau 7 hari sebutkan sab'ata ayyamin fardhon lillahi ta'ala. Wajib karena Allah Ta'ala, karena kemarin sudah nazar pengen i'tikaf seminggu umpamanya nazarnya. Nazarnya 2 hari ya. Nawaitu an a'takifa yaumaini fi hadzal masjid fardhon lillahi ta'ala. Kalau ada pertanyaan terlebih dahulu di bab i'tikaf, saya persilakan. Beliau monggo. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Nggih. Baik. Nggih. Baik. Kalau memang saat masuk masjidnya punya nawaitu beriktikaf, tidak hanya kerentek di rumah saja, insya Allah masuk iktikaf meskipun barang 2-3 jam. Tapi sama di dalamnya. Kalau melakukan hal-hal yang tadi, ini lagi iktikaf sejam, malah keluar beli gorengan mendoan dulu untuk sahur umpamanya nanti, iya batal iktikaf yang tadi. Jadi meskipun pendek waktunya, yang membatalkan sama. Niatnya juga sama, harus diniatkan. Tetapi tentu jauh dari yang dimaksud tentang pahala iktikaf seperti zaman Kanjeng Nabi. Ya ada, Allah tentu tidak akan, jangankan 2 jam untuk iktikaf, amalan kebaikan sebesar tengu saja akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Hanya jika punya kemampuan menyengajakan paling tidak sehari itu lebih utama ketimbang menyengajakan beberapa jam saja. Makaten. Baik. Kalau tidak punya sesuatu yang membuat dia wajib keluar, ini keluar dari pintu masjid sudah batal iktikafnya. Tetapi kalau berwudu atau mandi yang memang harus membersihkan, ini tidak membatalkan iktikafnya. Bahkan makan pun sebaiknya di dalam masjid, maka perlu menjaga kebersihan. Kan makan tidak wajib hukumnya. Maka dengan demikian berusaha perhatikan yang membatalkan dan penuhi yang menjadi syarat dan rukunnya. Kalau saat 2 jam tadi dipenuhi syarat dan rukunnya, ya otomatis dia memperoleh pahala iktikaf. Rukun iktikaf napa mawon? Yang di rukun iktikaf kan ada kayak salat, ada syarat dan rukunnya.
Pertama itu tentu niat. Yang kedua berdiam diri di dalam masjid. Yang ketiga masjid, ini rukunnya. Yang keempat yang beriktikaf. Jadi ada masjidnya, ada yang beriktikafnya, kemudian berdiam diri di masjid dan niat, itu rukunnya. Adapun syaratnya itu muslim, akil, baligh dan tidak berhadas. Rukunnya dipenuhi, muslim, akil, tapi sudah batal di masjid terus malah zikir, ya dia batal. Artinya dia harus keluar untuk berwudu. Nah, jadi dan syarat yang paling utama di samping muslim berakal, kemudian akil baligh tadi, bersih dari hadas, suci dari hadas, syarat yang paling utama adalah al-imanu wal a'malu kulluha syartun qabulaha al-iman. Amal apapun, tidak hanya i'tikaf, seluruh amal syarat diterimanya amal adalah iman. May ya'mal sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Kan itu ayatnya. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, nah itu falanuhniyanahu hayatan thayyibah, pasti akan kami hidupkan kehidupan yang baik dan yang lain-lain. Ini artinya syarat daripada amal diterima adalah iman di seluruh amal. Ada yang lain pertanyaan, monggo kalau ada. Tafadhol. Nggih. Kalau oke. Baik. Kalau melihat keterangan-keterangan mubtilatus sholat yang membatalkan sholat, tentu berkata-kata itu tidak menjadi pembatal wudu maupun pembatal sholat itu. Tapi kalau jenengan sudah wudu, makan daging unta, ini batal, harus wudu lagi. Itu. Nah, jadi mungkin maksudnya biar khusyuk, biar tidak banyak canda. Itu mungkin arahnya demikian, biar fokus lah. Nah, yang membatalkan pahala Jumat itu berkata-kata, betul. Kalau sedang khutbah, ada yang khutbah, jamaah berkata-kata, ini faqad laghat, riwayat Abu Hurairah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'at ansit wal imam yaktubu faqad laghat. Maka ansitu wasma'u, gitu. Pesannya demikian. Jadi kalau Jumat, meskipun ke anak-anak, diam. Kita yang bangkrut, karena apa? Kita nggak berpahala Jumatannya, maka ya harus sabar. Anak-anak berisik ya anak-anak, jangan babak-babak. Nah, kita harus bertahan tidak berkata-kata saat imam sudah berkhutbah. Begitu sementara. Ada yang lain? Monggo. Nggih. Baik. Kalau pertimbangan hukum, tentu
tidak masuk di bab boleh menjamak sholat atau apalagi mengkosor kalau tidak safar, kan gitu. Tapi pernah Ibnu Abbas Rasulullah menjamak sholatnya atau mengumpulkan sholatnya tanpa safar. Nah, karena sama-sama pernah itu, semoga menjadi bagian yang dimaafkan. Jadi pernah tidak ada hujan, tidak ada bepergian, nah, Rasul menjamak sholat tanpa ada safar, tanpa ada hujan. Tapi kalau pernah kan jangan dirutinkan. Kalau itu saya nanti kan rutin begitu. Itu yang jangan, karena Rasul hanya pernah saja. Ya. Nah, semoga termasuk yang dimaafkan karena keadaan. Ya. Perkataan insyaallah. Kalau dipandang perlu, kita carikan keterangan yang pernah mengumpulkan dua sholat tanpa safar dan tanpa hujan. Insyaallah di Sahih Muslim ininya. Sebetulnya kalau jauh dari air, pakaiannya bersih, kalau hemat takut bermasalah, tayamum, sholat dulu 4 menit atau 5 menit atau 7 menit, rampung, lanjutkan, sah gitu. Di atas rumput pun tidak ada masalah gitu. Nah, mungkin coba tekankan itu untuk lain kali itu kalau ada bosnya nggak ada CCTV gini, kalau tempat begituan mah gitu. Yang penting clear, ngaten insyaallah. Kemudian menguatkan bahwa iktikaf itu mboten kedah di bulan Ramadan. Agar menjadi paham bersama, jangan berpatokan iktikaf itu naik bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah idza arada ayat takifa. Pertama kita pahamkan, memulai iktikaf yang ideal seperti Kanjeng Nabi itu mboten jam 12, mboten jam 11 dalu. Tapi kapan? Rasul kalau mau beriktikaf itu idza arada ayat takifa sholal fajri. Setelah Rasulullah sholat subuh, tsumma dakhala mu'takafahu, kemudian Rasulullah masuk ke tempat iktikafnya. Kalau Rasulullah damel kemah, tendaan teng masjid. Jadi awal mulai iktikaf Kanjeng Nabi itu ba'da sholat subuh masuk ke tenda kemahnya teng lebet masjid. Jadi mulainya kapan? Yang istimewa ba'da sholat subuh hari selikur sampai maghrib malam takbir. Jadi pertanyaan tadi ya semoga bernilai iktikaf dengan niat yang tepat. Tetapi tentu pahalanya tidak sama. Sebab Rasul memulai iktikafnya bukan di jam 11 atau 12 malam, tapi setelah sholat subuh kemudian beliau masuk ke kemahnya di dalam masjid. Di satu waktu wa tarakal i'tikaf fi syahri Ramadan, Rasul luput tidak beriktikaf selama Ramadan. Hatta i'takafa fi asril awal min Syawal. Sehingga Rasul iktikafnya di 10 hari yang pertama di bulan Syawal. Ayo bisa demikian, mulai tanggal 3 Syawal semuanya sampai tanggal 13 Syawal sambil puasa yang 6 hari dan yang lain, ini pun bisa dilakukan. Maka itu maksudnya, jadi jangan punya pandangan harus di bulan Ramadan. Riwayat tadi ditemukan di hadis Muslim bab mata yadkhulu man aradal i'tikaf. Bahkan di babnya Sahih Muslim menjelaskan
ada bab mengenai kapan sebaiknya seorang yang mau iktikaf memulai masuk ke tempat iktikafnya, yakni waktunya adalah setelah sholat subuh. Ini yang pernah iktikaf di sini mulai iktikafnya kapan udah melebet ke tempat iktikaf. Nah, ya kalau jam-jam kayak tadi ya semoga bernilai iktikaf, tapi tentu jangan berharap sama pahalanya seperti Kanjeng Nabi. Kan jadi memulainya adalah ba'da sholat subuh. Gitu. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1173. Dicek, monggo. Jadi orang yang berpandangan iktikaf itu merupakan syarat puasa itu merupakan syarat dari iktikaf, tentu tidak sah iktikaf mereka di malam hari. Saya ulangi, kalau ada yang berpandangan iktikaf itu adalah harus dengan puasa, ya, maka iktikaf di malam hari tidak sah. Kenapa? Karena malam hari tidak berpuasa. Rasul puasa iktikafnya siang malam. Wallazi ra'au anna syahrul Ramadan syartul itikaf, dan yang berpendapat atau berpandangan Ramadan adalah syarat untuk itikaf, ini pun tentu menyalahi, karena Rasulullah sungguh telah beritikaf di awal bulan Syawal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah tadi. Iktikaf itu bermacam-macam. Setidaknya ada iktikaf mutlak. Terus ada iktikaf yang terikat waktu terus menerus. Ada iktikaf yang terikat waktu tidak terus menerus. Kira-kira masuk yang mana dengan yang pernah? Mungkin berarti iktikaf mutlak karena tidak terus menerus. Maka dengan demikian ada 3 kategori. Iktikaf mutlak bernilai iktikaf, ada iktikaf terikat waktu dan terus menerus, ada iktikaf terikat waktu tidak terus menerus. Jadi kalau iktikaf sehari semalam pulang, niat pulang, batal sudah, sampai situ pahala iktikafnya. Kalau datang lagi mau iktikaf lagi, ya niat lagi. Itu maksudnya demikian. Jadi tidak cukup niat sekali tadi. Kalau karena batal, niat sholat zuhur batal. Begitu wudu mau sholat lagi, niat lagi mboten. Ya niat lagi, tidak niat yang tadi itu duduk Allahu Akbar, tentu niat mengulang niat karena ada pembatalnya. Untuk istri masuk syarat yang ke-6 di 5 syarat yang tadi adalah izin suami. Jangan loh saya mau ibadah kok dadakan izin segala, enggak harus. Oh ya salah. Keluar rumah itu jangan harus izin ke suami. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Hadisnya menurut Aisyah, Kanjeng Nabi itu iktikaf di tiap Ramadan. Tapi Aisyah juga yang menerangkan di Muslim tadi, Rasul pernah tidak iktikaf di Ramadan, jur iktikafnya bulan Syawal. Lah ketika Rasul iktikaf di Ramadan, fa iza shallal ghadat, jika setelah salat subuh, dakhala makanahu allazi i'takafa fihi, maka Nabi memasuki tempat yang untuk iktikafnya. Qal, riwayat menerangkan atau mengatakan fasta'zanathu Aisyah. Pada waktu itu Aisyah meminta izin kepada Kanjeng Nabi anta'takifa, untuk beriktikaf. Fa'adzina laha, maka Rasul memberikan izin. Fadarabat fihi kubah, maka Aisyah membuat kubah yang lain di masjid, kemahnya sendiri, buatan bareng dengan suaminya, dengan Rasulullah. Nah, demikian menjadi bagian tambahan untuk kaum hawa jika ingin beriktikaf, izin suami, idealnya ndamel kombongan. Tempat yang paling utama adalah nopo? Tempat untuk iktikaf adalah tentunya masjid berdasar Al-Baqarah 187.
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu berhubungan dengan istri-istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Maka keterangan tersebut menunjukkan wajib iktikaf di masjid tempatnya. Tidak ada tempat selain masjid. Sebab kalau tempatnya boleh selain masjid, larangan berhubungan badan itu mboten kanggo gawe. Janganlah kamu berhubungan badan saat iktikaf gitu dok mestinya, tapi saat iktikaf di masjid. Jadi masjid itu menerangkan tentang, bukan berarti kalau iktikaf asal tidak di masjid boleh berhubungan badan, bukan begitu mentafsirkannya, tapi larangan adanya iktikaf di luar masjid, sekaligus larangan pula berhubungan badan saat iktikaf. Ada pertanyaan lain? Kalau ada monggo. Apa sudah cukup? Oh silakan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Baik. Nggih. Jadi tepatnya meskipun pakai kalimat mencari ya boleh, menggapai, mengejar, berusaha ya. Tapi pada dasarnya malaikat itu keluar dari Sidratul Muntaha menuju langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ini mereka mengucapkan salam kepada seluruh mukmin yang ibadah, baik yang iktikaf maupun yang tidak iktikaf. Yang ibadah di rumah kan mungkin, atau ibadah di jalan. Kok bisa? Ya bisa, namanya mudik dari Jakarta pakai mobil sepanjang jalan banyak zikir, kan ibadah itu. Dan tidak sedang iktikaf. Lah kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia termasuk yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi pertama jangan membayangkan hanya di masjid kesempatan mendapatkan pahala keistimewaan Lailatul Qadar. Bisa di mana tempat, yang penting tidak sedang tidur. Tapi kalau Allah Ta'ala memang mau menggajar yang tidur termasuk Lailatul Qadar, ya tidak ada yang bisa nantang. Tapi idealnya atau tepatnya adalah seperti diriwayatkan dalam banyak hadis, bahwa malaikat akan mendoakan hamba-hambanya yang sedang beribadah, mengucapkan salam kepada seluruh manusia yang sedang beribadah, dan nanti lapor. Setelah naik lagi akan lapor. Di laporannya akan ditanyakan tentang kondisi hamba-hamba Allah di saat malam-malam tersebut. Ada yang dilaporkan sedang berbuat bid'ah, ada yang dilaporkan sedang beribadah. Bahkan malaikat ada yang menyatakan, saat kami dulu melihat dia sedang beribadah sesuai sunnah, maka saya mendoakannya. Tapi untuk tahun ini dia sedang menjadi pelaku bid'ah, maka saya berhenti mendoakannya. Dan ada yang kebalikannya, dulu dia sedang berbuat bid'ah tahun lalu, tahun ini dia sedang melaksanakan amalan sunnah, maka saya mendoakannya. Dan malaikat yang turun ke bumi, tidak hanya di langit dunia, di malam Lailatul Qadar, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di dunia ini. Gurun Sahara, Teluk Penyu, pantai, semua di dunia jumlah pasir yang ada tidak lebih banyak dari malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Berjubel malaikat di muka bumi, dan hanya mendoakan yang beribadah. Salamun hiya, malaikat itu mengucapkan salam kepada para ahli ibadah di malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar atau subuh. Begitu sebenarnya. Nggih, monggo.
Nggih. Oh iya boleh, asal dengan ilmu, bukan dengan praduga. Karena Rasul menjelaskan ciri-ciri Lailatul Qadar. Di antaranya malamnya cerah seperti bulan purnama meskipun bulannya kecil, karena kan umpamanya bukan, jadi malamnya cerah seperti bulan purnama, berarti bukan sedang purnama gitu. Pertama. Yang kedua, di malam itu tidak dingin sekali, juga tidak panas. Kalau rasanya kok adem banget, oh ini kemungkinannya kecil kalau itu Lailatul Qadar. Oh semalam keringetnya gobios, kecil kemungkinannya kalau Lailatul Qadar. Karena di antara tanda berikutnya adalah malamnya tidak dingin dan tidak panas, sedang-sedang malam. Rasul pernah iktikaf di hari ke-20, pesan ke para sahabat, yang iktikaf bersama saya sebaiknya pulang, karena saya telah melihat Lailatul Qadar dan saya telah bermimpi atau melihat saya sujud di atas air dan tanah. Ini maksudnya ciri Lailatul Qadar berikutnya adalah ada hujan di malam tersebut. Dan betul, yang tadinya cerah seperti tanda-tanda yang tadi, malah para sahabat tidak melihat tanda-tanda akan ada Lailatul Qadar. Karena di antara tandanya adalah hujan. Tidak lama dari waktu itu kemudian rimat-rimut, apa rimat-rimut bahasa mriki? Ini terjadi, bukan rimis. Rimat-rimut itu mendung yang ini dulu. Mendung yang banyak, gelap, kemudian terjadilah hujan mendekati subuh, dan kami sholat berjamaah bersama Rasulullah, dan Rasulullah sholat mukanya dipenuhi pasir dan air, atau tanah dan air karena hujan. Masjid kami waktu itu atapnya beleketepek dari pohon korma, jadi bocor. Jadi artinya apa? Mimpi Nabi menjadi kenyataan. Malam selikur itu adalah Lailatul Qadar waktu itu. Tapi Rasul menjelaskan, carilah Lailatul Qadar di malam selikur, 23, 25, kan begitu dan sebagainya. Dan carilah di malam yang terakhir. Rasul sempat berpesan. Dan saya di malam yang terakhir. Artinya sebenarnya Lailatul Qadar selalu berganti-ganti waktu, bisa ganjil, bisa ganep malamnya. Jadi jangan asal ganep banyak tidur, asal ganjil banyak begadang untuk ibadah. Nanti kalau datangnya malam ganep gimana? Hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah kita banyak melakukan ketaatan meskipun bukan Lailatul Qadar. Begitu sementara. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Baik. Tapi justru kalau itikafnya dalam rangka mengejar Lailatul Qadar, ini sudah tidak ikhlas. Ibadah itu untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mengejar pahala, meskipun pasti berpahala. Dan kalau seperti Kanjeng Nabi, hampir bisa dipastikan mendapat Lailatul Qadar karena full tanggal 21 sampai malam takbir. Nah, jadi berusaha tidak menjadi tujuan mengenai Lailatul Qadar. Tapi itu akan otomatis didapati kalau memang dilakukan seperti Rasulullah, tidak hanya malam ganjil saja, tidak hanya sejam 2 jam saja, iktikaf penuh di dalam
masjid siang malam, melebihi yang kemah. Nek kemah sih teng mriki kemah butuh makanan enak, kau punya ke Cimanggu ayam jaya makannya di sana dibalik lagi sah. Jadi kalau itikaf tidak boleh keluar dari masjid. Cuman alam hari ini cukup membantu. Jenengan yang alasannya mau ngambil makanan, kalau memang segalanya mungkin saged COD makannya diantar, kan nggak harus keluar. Nah, dimanfaatkan teknologi, jadi COD makanannya. Jadi istri bisa ikut itikaf. Hanya tempat itikaf yang paling utama adalah tentu nopo Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. 3 tempat itikaf paling utama. Terus masjid-masjid besar di negeri masing-masing. Artinya bukan masjid yang tidak untuk Jumatan atau tempat sholat jamaah tapi tidak untuk Jumatan. Ini sah tapi tidak masuk tempat yang utama. Yang utama ya yang untuk Jumatan. Sebab kalau musola yang biasa untuk jamaah, untuk itikaf, begitu hari Jumat keluar boten dia. Ya keluar dari musola itu, meskipun keluar untuk yang wajib sebetulnya, tetap mengurangi nilai iktikafnya. Pakatan sementawis. Nggih, jadi tetap di Ramadan maupun di luar Ramadan tentu dalam rangka mengharap ridhonipun Gusti Allah. Dan Allah Ta'ala yang akan mengukur berapa besar pahalanya dan seberapa besar nilainya. Justru kalau boten ikhlas, artinya punya pamrih yang lain, malah tidak dapat pahala sama sekali. Ini pentingnya menata tauhid di dalam ibadah. Anek mau waktu itu lillahi ta'ala kok lillailatul qadar, cepuleknya batinnya ya kan goroh itu. Karena itu nama itu an atakifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, bukan lillailatul qadar, ngaten dengan gitu, harus sesuai dengan niatnya. Makaten. Monggo. Monggo. Oke. Beras. Nggih, seukuran lah. Nggih, nggih. Diparo gitu. Nggih, baik. Nggih. Baik. Mengenai menyerahkan fitrah, idealnya ya bukan jatah satu orang di prail-prail, meskipun tidak ada larangan. Tapi para sahabat belum pernah ada cerita menyerahkan fitrah satu orang dibagi kepada 2 sahabat gitu. Nah, berkaca dari itu sebaiknya ya minim 1 jatah lah. 1 jatah untuk 1 orang. Tapi tidak sampai haram kalau nggak ada larangan gitu. Tapi belum pernah ditemukan riwayat sahabat bagi fitrahnya yang 1 orang ke 2 orang gitu. Kan menyerahkannya gimana? Ini saya mau menyerahkan fitrah saya separuh ke jenengan, apa begitu? Niatnya coba bagaimana niatnya, kerenteknya. Nah ini justru itu mas sebaiknya palingnya sebagian untuk 1 orang. Ini niatnya yang geser nanti. Nah itu an ukhrija zakatal fitri ngani separuh gitu kan mboten dadi niku. Ngaten maksudnya kan jadi itu. Nggih paling mboten nggih 1 jatah lah ngaten. Nggih nuntun lapad niat ini kan tidak mungkin seniat zakat fitrah dari diriku separuh nggih jenengan kan tidak ini. Ngaten insyaallah.
Jadi berjuang ya untuk satu orang satu jatah paling boten lah. Ada yang lain? Cekap? Baik, pertanyaan lainnya ditunda untuk kesempatan yang lain. Barangkali ini yang dapat kita bahas untuk malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kita bersama menjadi hamba-hambanya yang tunduk, hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang mukhlis. Dan berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah kepada kita bersama. Sebab bagian daripada perkara yang himmah di Ramadan adalah seseorang menjadi al-maghfur, diampuni oleh Allah Ta'ala dari berbagai kesalahannya. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafarat majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.